kasih Tuhan memberkati, membalas segala pengorbanan kita. Apa kabar Bapak Ibu saudaraku? Semua sehat-sehat, dahsyat luar biasa. Amin. Haleluya. Seperti perkataanmu terjadilah padamu. Begitu kata Yesus. Mari Bapak Ibu kita baca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Kita baca Matius pasal 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21 sampai 26. Kita bergantian, saya baca terlebih dahulu. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, bukannya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Amin. 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 Firman Tuhan ini adalah perkataan Yesus. Jelas di sana Yesus mulai memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. Dan di Yerusalem dia akan menanggung banyak penderitaan. Dia akan ditangkap, dituduh, diadili, dan akhirnya dihukum, disalibkan, ditikam, dan mati. Sangat berat penderitaan yang akan dialaminya. Sebagai manusia biasa, dia menanggung semua itu, bukan sebagai Allah. Tetapi ketika Yesus memberitahukan hal itu kepada murid-muridnya, Petrus keberatan. Dia tidak terima. Dia berusaha menghalang-halangi supaya hal itu jangan terjadi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus ini adalah salah
dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yesus berkata, "Enyahlah iblis, engkau menjadi suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sangat bertentangan. Padahal semua itu adalah rencana Allah bagi Yesus untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan manusia. Dia harus menderita sengsara bahkan mati, namun bangkit pada hari yang ketiga. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita di saat ini, saat perjalanan kita sedang menuju Yerusalem baru, kita akan mengalami banyak rintangan. Di saat ini ketika kita sedang berjalan menuju ke Yerusalem surgawi, kita akan menanggung banyak penderitaan. Itulah yang tidak kita terima, yang tidak kita sukai. Tetapi kalau kita mau menjadi murid Kristus, kita harus masuk ke dalamnya. Tidak boleh tidak. Harus masuk ke dalamnya. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam ayat 24, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Petrus berpikir kalau mengikut Yesus tidak ada penderitaan, tidak ada rintangan, tidak ada aniaya. Karena selama sepanjang perjalanannya bersama Yesus, Petrus dan murid-muridnya mengalami mukjizat, mengalami pertolongan yang luar biasa, melihat kemuliaan dan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus di depan mata mereka. Bayangkan, sampai orang mati pun dibangkitkan oleh Yesus. Saat mereka kekurangan makanan, Yesus menjadikan 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak sekali, cukup bahkan lebih untuk 5.000 orang laki-laki. Di saat ibu mertuanya sakit demam, Yesus menyembuhkan. Di saat mereka kekurangan uang, tidak ada uang untuk membayar pajak, Yesus menyuruh Petrus memancing ke danau, dan di mulut ikan itu ada uang. Tidak ada yang menjadi kesulitan bagi Petrus dan murid lain ketika bersama dengan Yesus. Itulah yang membuat dia kaget. Itulah yang membuat dia tidak percaya kalau Yesus harus ditangkap, harus dibunuh, harus menderita dan sengsara. Itulah yang tidak dapat dia terima. Sehingga dia menjadi alat iblis untuk menghalangi rencana Tuhan. Itulah yang akhirnya membuat Petrus menjadi alat iblis. Jadi kalau anak-anak Tuhan pikirannya hanya kepada dunia, rentan menjadi alat
iblis. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Petrus ini adalah bermartabat, elegan, bermartabat, dan sangat terpuji karena dia berusaha melindungi gurunya, melindungi orang yang memimpinnya. Apa yang dilakukannya adalah terpuji, bermartabat. Sepertinya tindakan mengasihi sang guru, menunjukkan kasih yang mendalam kepada sang guru. Tetapi tahukah ibu bapak bahwa itu adalah perbuatan iblis dalam diri Petrus? Sering juga kita, ibu bapak dan saudara-saudaraku, sering juga kita menjadi penghalang-penghalang untuk pekabaran Injil, menjadi penghalang-penghalang Tuhan, hanya karena kita mementingkan kepentingan dunia yang kelihatannya baik, pekerjaan, urusan yang kelihatannya bermartabat, yang kelihatannya terpuji, yang kelihatannya baik, sering itu menjadi penghalang bagi Tuhan, penghalang untuk pekabaran Injil, bahkan menjadi penghalang bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yaitu urusan-urusan pekerjaan yang bermartabat, yang sepertinya baik, yang sepertinya terpuji, yang di mata manusia adalah baik dan terpuji, tetapi itu di mata Tuhan sudah menjadi sandungan, menjadi pengganggu rencana Allah. Petrus tidak tahu bahwa ada tugas yang terpenting yang diemban oleh Yesus, yaitu untuk menentukan nasib manusia, menyelamatkan manusia. Kita sebagai orang Kristen ada juga tugas yang kita emban, yang terpenting dari segala tugas-tugas kita di dunia ini. Ada tugas penting dari sorga yang kita emban. Jangan sampai gagal itu hanya karena kebutuhan kita tentang hal-hal yang baik di dunia ini. Kita harus memilih yang terpenting di antara pekerjaan yang baik di dunia ini, yaitu memilih pemberitaan firman Allah. Hal itu juga terjadi yang dilakukan oleh Yesus dalam Matius pasal 12. Kita melihat dalam Matius pasal 12 ayat 46. Di sini Yesus memilih yang terpenting daripada yang penting. Matius 12 ayat 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya,
Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus itu sedang mengajar, sedang memberitakan firman Allah, dikerumuni oleh banyak orang. Tetapi iblis memakai orang tua dan saudara-saudara Yesus untuk menghentikan Yesus memberitakan Injil. Otomatis kalau dia mengutamakan ibu dan saudara-saudaranya, otomatis dia berhenti mengajar. Maka selesailah pemberitaan Injil, maka bubarlah semua. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Dia tidak peduli dengan ibu dan saudara-saudaranya. Dia tetap memilih untuk memberitakan Injil. Memilih yang terpenting di antara yang baik. Yesus tegas. Amin, Ibu Bapak. Nah, Yesus katakan bahwa ibuku dan saudara-saudaraku, itulah dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apakah kehendak Bapa yang di sorga? Apakah kehendak Bapa? Ibu Bapak tidak tahu? Banyak orang-orang ditolak di pintu sorga, dilemparkan ke dalam api neraka karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, di sini Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi setiap orang yang menjadi murid Yesus harus melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah minum cawan. Bukankah Yesus berdoa di Taman Getsemani? Bapa, Bapa, sekiranya mungkin, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Apakah kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah pikul salib. Amin, Ibu Bapak. Pikul salib. Karena seberapa banyak kita memikul salib, seberapa banyak kita menyangkal diri dan mengikut Tuhan, itulah yang menjadi penentu upah bagi kita di sorga. Bukan karena kita mengalami mukjizat atau pelipat gandaan berkat atau pelipat gandaan uang. Dalam Matius 7 ayat 21 berkata begini, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang masuk surga itu siapa? Ayat 22, bukan mereka yang bernubuat, bukan mereka yang mengusir setan, bukan mereka yang mengadakan banyak mujizat, bukan,
tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Apa tadi kehendak Bapa? Pikul salib, menyangkal diri, ikut Yesus. Jadi bukan yang bernubuat, bukan yang mengusir setan, bukan yang mengadakan banyak mukjizat. Yesus pun ditinggikan, Yesus pun dimuliakan oleh Bapa, bukan karena dia mengadakan mukjizat banyak, bukan karena dia membangkitkan Lazarus, bukan karena dia berjalan di atas air dan memberi ikan yang banyak kepada murid-muridnya. Bukan. Kalau memang itu sudah cukup, kalau memang mukjizat sudah cukup, tidak perlu lagi Yesus ditinggikan. Tidak perlu dia ditangkap dan dianiaya. Tidak perlu, karena mukjizat sudah dia buat banyak. Tetapi kehendak Bapa bagi Yesus adalah menyangkal diri, pikul salib, dan mati bagi kerajaan Allah. Kalau kita membaca dalam Wahyu pasal yang ke-7, dalam Wahyu pasal yang ke-7 ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, di sana ada 144.000 orang dari suku Israel yang masuk ke surga. Sehingga banyak orang berkata yang ke surga itu hanya 144.000 saja. Mereka tidak membaca ayat selanjutnya, yaitu ayat 9. Selain daripada 144.000, ayat 9 berkata, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, dari suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palen di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru. Saya lompat ayat yang ke-13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Amin. Siapa mereka yang keluar dari kesusahan yang besar karena mengikut Yesus? Jadi orang-orang yang memikul salib, menderita mengikut Tuhan, mereka itulah prioritas utama menempati kerajaan surga. Amin. Wahyu pasal 6 ayat 9. Dan ketika Anak Domba itu buka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh
sama seperti mereka. Mengapa mereka dibunuh? Mereka dibunuh oleh karena firman Allah. Mereka dibunuh oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan, jadi mereka diberikan jubah putih. Mau diberi jubah putih? Mau. Mau mati karena firman Allah? Tidak mau. Mau mati karena kesaksian? Mau mati karena beribadah kepada Tuhan? Maksud saya bukan mati badannya dulu. Kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan mematikan segala keinginan daging, maka mungkin kita tidak akan mendapat jubah putih. Tetapi kita harus mau pikul salib, menyangkal diri, mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak menjadi alat iblis untuk menghalangi rencana Allah. Nah, mengapakah ibu Yesus ini dan saudara-saudara Yesus ini menjadi orang-orang yang seakan-akan menghentikan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Yesus? Karena apa, Ibu Bapak? Kalau kita lihat ayat itu, kita melihat di situ Matius pasal 12. Karena ibu Yesus dan saudara-saudaranya ada di luar. Di luar. Ini saya artikan saja secara rohani, karena saya suka mengartikan yang rohani, yang jasmani ke yang rohani. Mereka ada di luar, tidak ikut terlibat di dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Yesus. Mereka ada di luar, sehingga mereka menjadi penghalang, menjadi orang yang seakan-akan mau menghentikan Yesus berbicara. Jadi kalau kita sedang mendengarkan firman Tuhan di gereja, kita jangan berada di luar. Artinya, Ibu Bapak, memang kita di dalam. Di dalamnya kita semua, tetapi hati kita di luar. Atau kita sedang main Facebook, atau sedang main HP saat mendengarkan firman Tuhan. Kita sedang berada di luar. Nah, kalau kita berada di luar, kita akan menjadi alat iblis. Iblis akan memanfaatkan kita seperti iblis memanfaatkan Petrus dan memanfaatkan ibu Yesus dan saudara-saudaranya untuk menghalangi maksud dan rencana Allah. Jadi jangan ada di luar. Amin. Jangan ada yang berangan-angan. Jangan ada yang tidur. Amat terlebih jangan ada yang di dunia maya. Tetapi Tuhan menghimbau supaya kita berada dalam dunia roh saat beribadah kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin.
Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbumu dan di dalam segala usaha. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Jika engkau baik-baik. Tapi kalau main HP saat dengar firman, Tuhan lihat dari sorga. Tuhan berkata, "Amang burukon denna." Lalu janda posoki marjani dah sampai serak suara berhari di museum mencari kan. Ibiltik tinggal nih. PT ibiltik. Nah taat berbeda orang Tuhan nani kudo. Karena apa? Yesus berkata kepada Petrus, Yesus kan gembala. Petrus, apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Gembalakanlah domba-domba. Salam. Nah di sini ibu Yesus dan Petrus menjadi alat iblis untuk menghalangi rencana Allah. Karena ibu Yesus dan saudara-saudaranya berada di luar, sedangkan Petrus menjadi alat iblis karena dia hanya memikirkan kepikiran manusia, tidak memikirkan pikiran Allah. Daging, dia masih daging. Dia tidak memikirkan bahwa Allah menghendaki kita hidup dalam roh. Maka untuk bisa hidup dalam roh, kita harus menyangkal diri, memikul salib tiap hari dan mengikut Dia. Seperti Petrus, seperti Paulus yang berkata, kami senantiasa dalam 2 Korintus 4, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam kami. Jadi kemana-mana Petrus membawa kematian Tuhan. Dia tidak membawa kemuliaan Tuhan. Dia tidak membawa apa-apa yang enak buat daging. Tetapi dia bangga dengan kematian Yesus. Itulah sebabnya dia juga berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, supaya aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, dalam penderitaannya, supaya aku akhirnya dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Penderitaan kita, pengorbanan kita mengikut Yesus, itulah yang diukur. Itulah yang diukur oleh Tuhan. Apakah kita layak menerima mahkota? Apakah kita layak menerima berkat? Amin, Ibu Bapak. Karena itu kita harus mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran yang demikian. 2 Petrus 4 ayat 1. 2 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani,
kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Amin. Pikiran yang demikian. Dalam Filipi pasal 2 juga kita baca. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi mengapa Yesus ditinggikan? Mengapa kepada dia dikaruniakan nama di atas segala nama? Apakah karena dia melakukan banyak mujizat? Bukan. Tetapi karena dia memikul salib dan mati di atas kayu salib itu. Amin, Ibu Bapak. Pikiran kita pun harus demikian. Itulah sebabnya ketika Yesus ditangkap dan diadili, para serdadu dan prajurit Romawi memukul kepala Yesus dengan bulu. Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 29. Matius 27 ayat 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Kepalanya pikiran, otak. Bulu, karena bululah yang menjadi tongkat pengukur, yang mengukur bait suci, mezbah, dan orang-orang yang ada di dalamnya. Wahyu pasal 11 ayat 1. Bulu. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, "Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya." Dengan apakah orang yang beribadah di dalam bait suci diukur? Dengan bulu, dengan tongkat pengukur, sebatang bulu, seperti sebatang bulu yang memukul kepala Yesus. Jadi sebatang bulu ini adalah penderitaan dan sengsara Yesus untuk menyelamatkan manusia. Itulah yang menjadi ukuran bagi gereja Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan Bapa kita. Amin, Ibu Bapak. Penderitaan dan kesengsaraan, pengorbanan kita mengikut Yesus, itulah yang diukur, bukan yang lain. Penderitaan dan sengsara Yesus, itulah yang membuat dia ditinggikan dan menerima nama di atas segala nama. Karena itu, Ibu Bapak, pikulah salib, sangkal diri, matikan segala keinginan daging, ikut Yesus, minta Roh Kudus mengikut dia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi.
Haleluya. Karena salibmu ku menang. Karena salibmu ku hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kuasa salibmu memberikan kami pengharapan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, menyembah. Kita renungkan kasih Tuhan bagi kita. Tuhan